I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know mereka lah nanti kita baca. Saya adalah pengungsi, saya mahasiswa tempat, saya akan menderita. Tonton dan dengarkanlah pesona Bapak senang bahagia dengan semua yang saya buat. Dunia pemasaran penuh warna, Bapak mengajar semangat, teori dan praktik semua jadi jelas dengan seru. Kami paham, saya bukan Bang Toib, saya adalah mahasiswa, saya mahasiswa kelas M4, saya akan bercerita. Mendengarkan, semoga Bapak senang dan bahagia dengan semua yang saya buat. Dari bau pemasaran hingga dari pasar malam, semua jadi lebih mudah dengan semangat yang bagi. Kami belajar dengan penuh semangat. Pak Adi ajar teori yang bermanfaat, dangdut yang menghibur, kuliah jadi menyenangkan. Saya bukan Bang Toib, saya adalah kelompok Simon. Sebagai mahasiswa baru jurusan manajemen, saya datang ke kampus dengan ekspektasi tinggi dan semangat belajar. Tapi semua ekspektasi itu langsung ambrol. Hari pertama kuliah manajemen pemasaran. Adik saya ngajarin dosen sampai buku kelas, langsung nyetel dangdut orang teori. Tahu yang joget jengol dawe, Pak Adik saya ngomong game marketing sambil nyanyi.
kabeh mahasiswa ora iso ngantuk, ambil kabeh pas segesar lalu sayang kowe cucu nega jari barulah suara bisa sayang kowe ngerti kalau nyanyi malas ala STP memang bawel nyanyi pernah disuruh super warung pasipir tapi kalau malah diajak janji tak selalu nganggur apa adingae lalu tepuk tangan loro opo koe krulu dosen lucu ngajarin baulan ini suara ini sadu sayang sambil nyanyi aku malah apa STP Bang Yono nyanyi ilmu penting tapi orang semua nyanyi arti konsumen yo percuma. Loh, ini kuliah atau karaoke keluarga? Tapi karena takut DO di hari pertama ya sudah, saya ikuti nyanyi juga sambil memalu tapi penuh tekanan sosial. Selamat pagi, masuk kelas lagi. Pak Adi datang bawa energi. Bukan teori langsung disaji, tapi musik dangdut yang penuh hati. Ngomong tentang konsumen beli, jadi promosi dan strategi. Kalau ingin mikir di SDP, Pak Adi bilang ayo yang ini. Goyang-goyang marketing, belajar sambil nyanyi, dan konsumen sudah terpancing. Itulah namanya konsumen goyang berpakaian. Riset pasar sambil happy drama, tugas pakai lagu, konsepnya sabun pun viral. Pernah dulu, dari iklan di tempat-tempat semua. Kami diminta bikin presentasi jual mie instan lengkap dengan jingle dangdut. Mie instan rasa cinta bikin kamu lupa mantan lama. Nilainya A karena Pak Adi goyang di depan kelas sampai spidol jatuh. Mie instan rasa cinta. Rasa cinta bikin kamu lupa mantan lama. Sekali seduh langsung bahagia, marketing gitu dari matematika. Kuliah pagi belum sarapan, tugas marketing belum jalan. Tiba-tiba Pak Adi datang, buka laptop masuk ke dalam saya. Anak-anak kita belajar produk, tapi jangan lupa mengenai nama. Langsung saya maju jadi brand mie instan, pakai tangan cinta, rasa bikin jam doang. Goyang-goyang riset, pasar cari tahu, kenapa akhirnya kalau konsumennya iklan sampai iklan, kekuatannya senang, tinggal goyang-goyang promosikan diskon. Tapi jangan rugi, awalnya harus naik pelan-pelan.
ajak nyanyi ceria, suka menuju semua kapal, semua isi buku, penggerak juga goyang-goyang. Sambil happy-happy, kalau bisnis hati sudah produkku, bakal nyanyi goyang-goyang, goyang remaja di pagi malam sepi. Bedakan ya, kata Pak Adi sambil nyetel cinta luar biasa. Kebutuhan itu kamu butuh makan. Keinginan kamu pengen makan di kafe biar bisa upload story. Pemasaran kan? Kebutuhan itu tak terhindarkan, namun keinginan sering datang. Ada yang terkesan penuh warna, namun kadang malah membuat hati gelisah. Kebutuhan memang harus dipenuhi, tapi keinginan tak selalu harus dipenuhi. Seperti gelas-gelas kaca yang berat, tapi indah meski tak sempurna. Kebutuhan dan keinginan bagaikan gelas yang cahaya benderang, tetap indah penuh cerita. Sempurna, tetap estetik. Kebutuhan dan keinginan berarti saling menyapa, namun pada akhirnya kita memilih mana yang lebih memberi arti. Keinginan datang tak terduga, kadang membuat kita terpengaruh. Namun tak semua bisa dimiliki, karena kebutuhan lebih mendalam hatinya. Kamu terakhir beli apa ya? Powerbank lucu berbentuk kucing. Nah, itu keinginan, cuma kamu membungkusnya dengan pembenaran akademis. Tapi kadang bingung mau beli apa. Lihat iklan langsung tertarik, tapi pas beli malah keuangan. Itulah yang berlaku konsumen, yang kadang kita berubah-ubah, tergantung mood dan faktor emosi. Kadang yang penting agak murah. Perilaku konsumen itu tidak selalu jelas, kadang suka berubah tanpa sebab. Pas di toko lihat barang beli tapi gak dipakai. Instrumen saja tapi akhirnya baru sadar itu cuma keinginan sementara. Pernah lihat iklan yang menarik, tapi pas beli malah kecewa. Penting banget di sepasang, belum sia-sia untuk
dan tuni. Itulah kenapa strategi terpenting untuk mencari hati konsumen lagu. Konsumen itu gak selalu jalan, kadang suka berubah. Tanpa sebab pasti toko lihat maju. Tidak dipakai perilaku. Konsumen itu bisa jadi titik dengan beli produk ini, tapi akhirnya baru sadar cuma keinginan sementara. Kamu kira itu diskon? Padahal harga dinaikkan dulu baru diturunin. Sakitnya tuh di sini. Saya cerita pengalaman beli skincare karena iklan artis. Setelah seminggu, wajah saya bukan glowing, tapi glowing in the dark. Nilai presentasi saya A+, jangan. Lain kali jangan percaya pada bintang iklan bermuka licin. Kami disuruh survei warung, minimarket, bahkan tetangga sebelah. Saya hampir dikejar ibu-ibu karena bertanya, "Bu, kenapa lebih suka sabun merek A? Apa karena aromanya atau karena tetangga beli juga?" Ibu itu jawab, "Karena suami saya bilang baunya kayak kamu, menyengat." Ingat ya anak-anak, 4 produk fresh flash promotion. Tapi jangan lupa 1L lagu, karena tanpa lagu hidup kalian hampa. Kami diminta bikin simulasi pemasaran kopi kekinian. Kami akhir presentasi dengan lagu pop, kenangan terindah versi kopi. Kau adalah kopi. 1, 2, 3. Kau adalah kopi kenangan terindah yang hadir di tiap pagi gelisah. Senyummu dalam secangkir hangat buat hari-hariku lebih cerah. Meskipun tak ada yang bisa menggantikan rasa yang selalu aku rindukan. Kau selalu setia menemani di saat yang penuh perjuangan. Kau adalah kopi kenangan terindah yang hadir di setiap pagi gelisah. Rasa manismu mengingatkanku kenangan yang tak terlupakan. Kau adalah kenangan bersamamu semua jadi indah. Di setiap tegukan perayaan menyegarkan setiap kenangan. Sampai kapanpun kau tetap ada, menghangatkan hati yang terlupa. Tak peduli waktu terus berjalan, kopi selalu jadi teman setia. Selalu ada di setiap pagi, temaniku saat berlalu. Tak ada yang bisa menggantikan, tetap yang terbaik di hati. Kau adalah kopi kenangan terindah yang hadir di tiap pagi gelisah. Rasa manismu mengingatkanku pada kenangan yang tak terlupakan. Kau adalah kopi kenangan terindah.
bersama indah. Di setiap kerukan rasa ini mengalir, menyegarkan setiap kenangan. Saya haus tapi hati saya senang. Kebutuhan itu tak terhindarkan, namun keinginan sering datang. Ada yang terkesan penuh warna, namun kadang malah membuat hati gelisah. Kebutuhan memang harus dipenuhi, tapi keinginan tak selalu harus dipenuhi. Seperti gelas-gelas kaca yang berat, tapi indah meski tak sempurna. Kebutuhan dan keinginan bagaikan gelas yang cahaya pecah, tetap indah penuh cerita. Sempurna, tetap estetik. Kebutuhan dan keinginan terus berani saling menyapa, namun pada akhirnya kita memilih mana yang lebih memberi arti. Keinginan datang tak terduga, ada membuat kita terpengaruh. Namun tak semua bisa memiliki, karena kebutuhan lebih mendalam hatinya. Awalnya saya pikir ini dosen ngapain sih ngajarin bauran pemasaran sambil nyanyi, jarang goyang. Tapi anehnya teori 4P TSP sampai berlaku konsumen malah nempel di kepala kayak lem Alteco. Jadi mereka lah semuanya nanti kita baca. Saya adalah pengonsumen, saya mahasiswa keempat, saya akan menderita. Tonton dan dengarkanlah, semoga Bapak senang bahagia dengan semua yang saya buat. Dunia pemasaran penuh warna, Bapak mengajak semangat, teori dan praktik semua jadi jelas dengan seru. Kami paham, saya bukan Bang Toib, saya adalah mahasiswa, saya mahasiswa kelas empat, saya akan bercerita. Mendengarkan, semoga Bapak senang dan bahagia dengan semua yang saya buat. Dari bau pemasaran hingga pasar malam, semua jadi lebih mudah dengan semangat yang bagi. Kami belajar dengan penuh semangat.
belajar teori yang bermanfaat, lagu dangdut yang menghibur, kuliah jadi menyenangkan. Saya bukan Bang Tony, saya adalah kelompok Simon Simon. Tuhan itu yang kita perlukan, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Tak bisa kita abaikan karena hidup kita tergantung padanya. Tapi ada juga yang sering datang, keinginan yang kadang membingungkan, belanja barang yang tak begitu penting, hanya karena rasa ingin bukan kebutuhan. Kebutuhan itu harus dipenuhi, mencari nafkah untuk hidup yang berarti. Tapi keinginan itu datangnya tiba-tiba, kadang membuat kita lupa memilih dengan bijak. Keinginan datang menghampiri, membuat kita tergoda membeli itu. Tidakkah itu yang kita butuhkan, atau hanya keinginan yang sementara? Perilaku konsumen selalu berubah, melalui iklan dan promo yang menggoda. Kadang kita ragu mengenai pertama, antara keinginan dan kebutuhan yang nyata. Awalnya saya gemetaran tiap diminta nyanyi lagu penutup, tapi lama-lama saya punya playlist sendiri untuk setiap topik. Materi STP, lagu kenangan terindah, materi riset pasar, lagu Bang Jono, materi harga dan promosi, lagu oplosan. Sekarang teman-teman malah request lagu sebelum kelas selesai. Bro, tutup pakai goyang nasi padang dong. Kelas dosen lain, buka PowerPoint, baca teori, selesai. Kelas Pak Adi, buka PowerPoint, nyanyi, stand up komedi, improvisasi, drama, lalu teori baru diselipin di tengah lagu, tabir kepalsuan. Saya pernah lihat teman yang gak ngerti materi apapun, tapi bisa jelasin customer behavior setelah Pak Adi nyanyi lagu alamat palsu. Yang penting saya ingat dari Pak Adi setelah satu kalimatnya, kalau kamu bisa bikin orang tertawa sambil belajar, itu namanya pemasaran yang menyentuh hati. Pak Adi, Pak di mana? Yang pemasaran penuh cerita, bukan hanya teori di atas kertas. Oh ya, ceria dari
juga tak ketinggalan, tapi yang bikin seru dan semangat lagu dan dangdut. Padi kuliah bukan untuk teori, tapi ada pengalaman hidup yang berarti, yang akan saya dan anak cucu. Dulu bapak kuliah sambil goyang-goyang, sambil goyang-goyang, dan tetap terus bersemangat. Kuliah bukan beban, karena Pak Adi selalu ceria dengan lagu dangdut yang menggoda semangat belajar makin membara. Teori bermasa rasa saling goyang dalam padi, riset masalah orang pemasaran, semua jadi mudah dipaham. Terima kasih Pak Adi. Kuliah bukan teori, tapi jadi pengalaman hidup yang berarti. Akan kepada program. Weh, salah kita ya nampak. Papa Adi, terima kasih banyak. Kuliah dari kenalan indah dengan goyang teori.